Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kuasi eksperimen khusus langkah uji normalitas. Kita ketahui bahwa dalam kuasi eksperimen ini ada dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen atau kelas treatment. Baik, langkah-langkah di sini sama dengan Anda melakukan uji normalitas untuk pre-eksperimen. Kalau kuasi eksperimen tentunya yang kita masukkan ada pretest post-test untuk kelas kontrol dan pretest post-test untuk kelas eksperimen, gitu ya. Jadi ini ya langkah yang akan kita lakukan itu yang nomor 2, uji normalitas. Baik, kita sudah siapkan data seperti biasanya, yaitu ada uji hasil. Ya, hasil uji pretest dan post-test untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS lagi, kita buat file baru, new ya, data. Nah, di sini masih kosongan ya. Jadi yang pertama kita masukkan data view. Di bagian data view, tinggal kita copy dulu data pretest untuk kita kasih tanda ya di sini urut 1, 2, 3, 4 biar tidak bingung ya. Kalau data yang awal yang saya berikan kepada mahasiswa itu di sini 1, 2, di sini 3, 4. Nah, biar tidak bingung saya urutkan ya 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama pretest kita copy. Nah, ini Ctrl C, kita buka di bagian data di sini, kita klik paste. Setelah itu data post-test yang ini ya, blok kita klikkan klik ini ya, Ctrl C atau copy ya. Setelah itu kita letakkan di bawahnya, jangan di sampingnya ya. Kita tekan lanjut 29, paste. Setelah itu lanjut di kelas eksperimen ya, di pretest kita copy juga, lanjut ke bawah ya, jangan ke samping gitu ya. Ini kita klik kanan, paste. Terus post-test untuk kelas eksperimen kita copy lagi ya, Ctrl C, kita paste ke bawah. Ya, paste di sini. Nah, ini sudah masuk semua. Terus kita kasih label, kita kasih tanda. Ini pretest untuk kelas kontrol ini kita kasih kelas 1, post-test kelas kontrol kita kasih kelas 2, pretest kelas eksperimen kita kasih kelas 3, post-test kelas eksperimen kita kasih kelas 4. Nah, di sini sudah saya siapkan. Jadi biar tidak bingung ya, sudah saya buat 1, 2, 3, 4 ke bawah. Jadi 1 kita copy dulu, biar cepat ya, Ctrl C, kita letakkan lurus di pertama di sini. Atau kalau Anda mau memasukkan manual, tidak apa ya. Di sini ketik 1, 1, 1, 1, 1 sampai siswa nomor 28 gitu ya, 28. Jadi kita klik kanan saja di sini, paste. Setelah itu nomor 29 ini kelas 2. Apa kelas 2 di sini adalah post-test kelas kontrol. Kita Ctrl C ya, atau copy, klik kanan, paste. Setelah itu di sini kelas 3 ya. Jadi kelas 3 ini pretest kelas eksperimen. Ctrl C, paste. Setelah itu ya ini post-test, Ctrl C, paste di bagian ini. Nah, coba kita cek, harusnya lurus ya. Nah, ini harus lurus ya. Nah, kalau sudah, maka kita edit bagian variable view. Variable view ini ada dua bagian. Yang pertama ini khusus nilai, yang kedua ini khusus kelas gitu ya. Jadi yang pertama di sini adalah hasil belajar. Hasil di sini adalah kelas. Kita klik kelas. Terus yang di sini jangan gunakan desimal ya. Saya tidak menggunakan desimal, kita ganti 0. Di sini juga kita ganti 0. Maka label adalah di sini hasil belajar. Terus di sini tulis kelas. Nah, tadi ada 4 bagian kelasnya. Kita kembali lagi ke Excel ya. Ada 4 bagian di sini. Ada kelas pretest ya, kelas 1 untuk pretest kelas kontrol. Kelas 2 ini adalah post-test kelas kontrol. Kelas 3 ini pretest atau untuk eksperimen. 4 ini adalah post-test eksperimen. Maka kita klik di bagian noun di sini ya.
kita klik yang ini. Nah, kita urutkan 1. Apa tadi? Adalah pretest control, ya. Atau Anda kasih keterangan kelas kontrol. Nah, ini copy ya. Ctrl A, Ctrl C, copy. Ini copy dulu, atau klik kanan, copy. Ini setelah itu add. Setelah itu 2. Apa 2? Itu paste yang tadi ya. Kita edit ini. Paste. Add. Nah, yang 3 adalah pretest ya. Paste. Pretest kelas eksperimen. Enggak, saya copy ya. Ini saya copy dulu. Copy. Terus di 4 ya. 4 di sini adalah post-test. Nah, di sini sudah masuk semua, jangan lupa klik OK ya. Nah, kalau sudah, maka kita lakukan uji normalitas sama dengan uji normalitas khusus kelas eksperimen ya. Cuma jumlah datanya ini lebih banyak kalau yang kuasi. Kita klik apa? Analyze ya. Descriptive explore. Descriptive mana? Explore. Setelah itu hasil belajar kita pindah ke dependent. Kelas ini kita pindah ke faktor. Jangan lupa di bagian plot kita klik normality karena kita melakukan uji normalitas, gitu ya. Continue. Selanjutnya oke. Tinggal kita tunggu. Ini kita tunggu ya karena masih dalam proses. Nah, ini ya hasilnya. Yang mana uji normalitas? Ini ada di bawah. Nah, ini ya. Test of normality. Nah, ini ya. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya tadi kan harus lebih dari, nah ini ya, dikatakan normal kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sama dengan kita gunakan apa namanya, pre-eksperimen ya. Kita bisa gunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Kita lihat hasil signifikansinya harus lebih dari 0,05 baru dikatakan normal. Kita cek di hasil tadi, ya ini ya. Kolmogorov-Smirnov ini signifikansinya. Shapiro-Wilk ini signifikansinya. Kita klik kanan saja, copy as. Kita letakkan di tugas Anda. Mungkin di sini ada tugas di ya ini. Contohnya. Nah, ini ya. Di sini uji normalitas, kita klik kanan, paste, Ctrl V. Ya ini ya hasilnya. Nah, ini butuh penjelasan ya. Jadi ini memang normal, ini normal. Kalau orang bukan statistik membaca ini bingung ya, ini gimana, maksudnya apa gitu. Maka ini perlu dikasih penjelasan, sehingga penjelasan ini Anda gunakan AI. Contohnya kita klik kanan copy, kita paste di bagian yang tadi, yang ini, paste, Ctrl V. Setelah itu kita kasih penjelasan di bagian ini, kita copy saja yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu tolong buatkan, nah enter. Nah, ini ya. Gambar 2 menunjukkan hasil uji normalitas data menggunakan 2 metode, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Hasilnya juga sama. Ini ya. Jadi Anda tinggal copy paste saja, copy data ini, copy, paste di bagian bawah ini. Ctrl V, selesai gitu ya. Dan jangan di blok ini ya. Ini. Nah, setelah itu paste, Ctrl V. Nah, selesai sudah. Baik, itu ya. Jadi kita melakukan uji normalitas sudah selesai. Tahap yang ini sudah selesai. Tadi datanya berdistribusi normal. Maka nanti kita akan lanjut pada tahap yang ketiga yang ini ya pada video berikutnya. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.